Nama saya Alfa, saat ini sebagai CEO di CV Gemilang Kencana. CV Gemilang Kencana ini adalah produsen dari minuman buah khas Dieng bernama Karika Gemilang. Saya itu sebenarnya lulusan SPD, Mbak. SPD-nya itu sarjana pendidikan dan pendidikannya itu matematika. Kenapa kok saya memilih bisnis? Karena kebutuhan saya di mana ketika saya mau kuliah, orang tua hanya mampu bayar semesteran aja gitu. Jadi di awal kami menggunakan the power of kepepet gitu. Gimana caranya agar kita tetap bisa kuliah? Karena biaya hidup di Semarang itu kan dulu lumayan ya gitu, dan juga masuk mau fotokopi tugas kuliah harus minta uang orang tua, padahal orang tua juga kita nuwun sewune masih di anulah menengah ke bawah gitu. Makanya saya belajar untuk gimana cara cari duit. Nah ternyata cari duit yang bisa disambi dengan kuliah itu adalah dengan cara berbisnis itu. Jadi saya sampaikan ke orang tua bahwa Bu, saya insya Allah ketika diterima di kuliah ini saya akan ambil Bu, tapi nanti ketika kerja mohon maaf mungkin saya nggak langsung jadi guru Bu, karena bismillah saya harus bisa lebih baik itu gitu. Dan alhamdulillah ya, namanya orang tua itu, doa orang tua itu memang benar-benar itu loh mabrur gitu ya. Jadi doa orang tua adalah nang kuliah di keguruan itu ternyata menjadikan udah akhirnya saya geluti itu sebagai sebuah proses hidup saya. Jadi ini bukan bisnis pertama saya, dan saya memulai Karika ini di tahun 2013. Di sebelum tahun itu jualan pulsa. Jadi saya dapat sangu dari orang tua itu satu minggu kayaknya 150-an ribu. Itu tak buat beli bensin 20.000, yang 130.000 itu untuk kulaan pulsa. Nah itu memaksa saya agar ketika saya pulsanya nggak laku atau orang bayar pulsa nggak dibayar, itu saya nggak bisa hidup untuk satu minggu ke depan. Tapi ketika pulsa itu dibayar, akhirnya saya dari uang 130.000 itu bisa naik. Itu membuat saya akhirnya punya mindset bahwa gimana cara cari pulsa yang murah, gimana cara jualan pulsa agar orang belinya lebih banyak dan sebagainya. Awal saya jualan itu adalah sebenarnya jualan ilmu, karena kebetulan saya itu matematika, yang saya jual itu adalah les jadi guru matematika gitu. Kenapa kok saya ngambil bimbel sementara saya baru semester 1? Yang saya lakukan pertama adalah saya melihat model bisnisnya, yaitu saya daftar sebagai marketing di sebuah bimbel privat punya orang yang dengan siswa sudah banyak. Seperti itu, bahwa saya akhirnya lihat ekosistemnya gitu. Tapi saya daftar di situ paling cuma 2 bulan. Habis itu ternyata kayak gini modelnya. Habis itu kita bukalah bimbelan sendiri gitu. Bahkan di bimbel sendiri saya bukan sekedar cuman saya tenaga saya untuk dikasih duit orang, tapi juga bahkan saya punya bendera sendiri di bimbelnya. Jadi mulai dari semester 2 dan seterusnya itu membuat akhirnya saya bisa memperkerjakan teman-teman sekelas saya gitu, dan itu akhirnya membuat kita belajar terkait manajemen, bagaimana cara merawat orang agar selalu loyal ke bimbel kita dan sebagainya gitu. Itu sampai bahkan itu bisa menafkahi saya gitu. Terus bisnis yang lain, saya itu seneng utek-utek, ya namanya cowok lah, biasalah. Saya utek-utek yang seneng saya suka itu komputer gitu. Jadi di satu angkatan saya di matematika itu dulu 39 mahasiswa, hampir semuanya punya laptop. Tapi masalah utama orang punya laptop itu adalah mereka, namanya laptop itu hampir setiap tahun harus install ulang dan sebagainya. Nah itu saya memberikan solusi, yaitu kalau teman-teman mau install ulang, installnya ke tempat saya aja gitu. Jadi walaupun saya nggak punya laptop, tapi saya punya servisan laptop, dan itu kita belajar terkait marketing. Itu ternyata marketing itu harus dengan cara, yaitu kita bangun produk, bangun bisnis itu sebaik mungkin, dan itu menjadikan pembelajaran juga di bisnis saya saat ini, di mana kami bisnisnya adalah fokusnya juga di gimana cara bangun brand. Brand itu adalah citra. Namanya bisnis itu nggak terus berhasil gitu. Saya beberapa kali itu kan bisnis pakai jasa ya, jasa itu biasanya modalnya dikit. Saya sempat bikin kafe, namanya dulu Cakra Poce gitu. Itu kita sewa tempat 1 tahun, di bulan ke-10 kita tutup. Kenapa? Karena kosnya terlalu besar. Ternyata orang nongkrong itu belinya cuman kopi harga 20.000, habis itu hotspotannya sampai jam 1 malam gitu. Dan itu membuat akhirnya kita belajar bahwa ternyata bisnis itu bukan sekedar cuman uang. Kalau kita punya modal uang tapi kita belum punya knowledge, belum punya jaringan, belum punya cara marketing, itu membuat akhirnya bisnis kita gagal juga.
Saya itu di Semarang kuliah selesainya nggak 8 semester tapi 10 semester atau 5 tahun gitu. Saya milih untuk balik ke Wonosobo. Balik ke Wonosobo dalam artian apa? Karena saya menganggap bahwa di Semarang sudah selesai. Ketika saya balik Wonosobo pengen bisnis apa gitu kan, nggak pengen kerja apa, tapi bisnis apa yang kira-kira di saat itu adalah momentumnya lagi laku gitu. Jadi bisnis itu sebenarnya itu adalah membuat sebuah resource, di mana resource itu adalah misalnya resource 1, tapi dengan diolah dengan baik akhirnya menjadi 10 dalam waktu tertentu. Nah kebetulan yang resource saya dapatkan itu adalah ibu saya itu kerja di rumah makan yang ada toko oleh-olehnya, dan itu menjadi peluang nih, karena untuk mencari pasar kita bisa nih, kita ibaratnya dari awal pun saya sampaikan ke yang punya rumah makan bahwa Pak, kalau besok saya bikin karika, Bapak siap menerima barangnya ya gitu. Beliau menjawab, yo Mas nggak apa-apa, tapi yang penting barangnya bagus gitu. Toko oleh-olehnya toko Harmoni. Kita sudah hampir 10 tahun, jadi 2023 ini bulan Desember besok kita sudah mau ke tahun ke-10. Lika-likunya benar-benar dimana kita mulai dari nothing. Nah, maksudnya nothing itu apa? Kita nggak bisa cara bikin karika, terus kita nggak tahu cara masarin karika, kita nggak punya jaringan karika. Yang kita tahu adalah cuman di awal itu adalah saya punya satu toko yang kira-kira potensi untuk bisa dimasukin karika. Dan itu akhirnya kita bikin merek. Sebenarnya nama Gemilang itu pun nama kecelakaan gitu, maksudnya kecelakaan. Kita udah ngajuin merek, ada satu merek tapi bahasa Inggris, dan itu tidak di ACC oleh Dinkes. Kalau dulu kami masih Dinkes, kalau sekarang udah BPOM ya. Tapi waktu kita mengajukan nama ke Dinkes, Mas kalau bisa ada namanya itu yang pakai bahasa Indonesia aja gitu. Udah daripada kelamaan akhirnya pakai nama belakang saya gitu, Gemilang. Gemilang itu sebenarnya menjadi sebuah singkatan, yaitu seger, manis, lezat, dan ngangeni itu. Jadi Gemilang jadi singkatan, dan itu membuat akhirnya menjadi cara main kita bahwa kita harus bikin produk yang seger, manis, lezat, dan harus ngangeni. Ngangeni tadi hubungannya dengan brand tadi itu, dan itu alhamdulillah berproses. Di tahun pertama yang saya lakukan adalah saya nggak punya ilmu apapun tentang karika. Yang saya lakukan adalah riset market. Riset market yang dilakukan adalah dengan cara kita membeli banyak produk. Mana saya ke sebuah toko misalnya, Bu, di sini mana karika yang paling rame, paling laris? Oh, merek A. Oke Bu, tak beli. Bu, karika yang paling lama? Oh, merek B. Bu, karika yang karyawannya paling banyak mana? Oh, merek C gitu, dan sebagainya yang saya anggap terter gitu. Kemudian saya riset rasanya, saya riset itu sehingga menjadi produk saya gitu. Nah, akhirnya itu membuat produk kami walaupun di awal kurang valid, tapi semakin kesini juga di tahun pertama kita targetin bahwa produk ini harus valid, sehingga toko yang tadinya cuma 1 dan ngambilnya cuma 10 dos harus menjadi 100 dos gitu, karena produk kita akan lebih baik gitu. Yuk, di tahun kedua kita punya target, ketika orang ditanya karika yang enak yang mana, toko oleh-oleh harus bisa menjawab, oh karika Gemilang sebagai salah satu rekomendasi utama gitu. Dan alhamdulillah saat ini untuk produk karika di tahun 2023 awal kemarin kita kerjasama dengan mahasiswa dari UGM melakukan riset, ternyata brand kita di angka 73%. Jadi ketika orang dibilang karika mana yang paling laris yang mana, dari riset di toko oleh-oleh itu 73 menjawab produk kami Gemilang gitu. Kami pernah mengalami kerusakan yang sangat parah, jadi dari 10 dus karika yang kita kirim bisa 8 dus itu kembali karena rusak. Itu benar-benar tamparan bagi kita. Di tahun 2015 kita akhirnya evaluasi gimana caranya agar proses kita harus lebih baik gitu. Semua barang kita ganti, yang tadinya pakai wadahnya pakai kayu, pakai tampah gitu, ganti menjadi stainless. Pesonya tadinya peso aluminium diganti peso stainless. Orangnya tadinya nggak pakai masker harus pakai masker. Airnya tadinya nggak disaring, kita harus saring berkali-kali dan sebagainya. Itu akhirnya jadi perubahan dan perbaikan kita di proses. Di marketing juga iya, namanya ditipu jelas pernah ya. Kita jadi punya distributor di Jogja. Kita mulai melakukan perbaikan, misalnya kalau untuk luar kota pembayarannya dengan cara cash, jadi biar tidak resiko, karena jualan itu susah, tapi ada yang lebih susah, yaitu nagih utang gitu. Kerugian sebulan bisa sampai 100 juta pernah. Yang mau mulai bisnis, jadi namanya bisnis itu sebenarnya dari nothing ke something gitulah ya. Jadi semuanya tidak harus namanya bisnis itu memulai dengan resource yang sudah dimiliki. Oke lah, banyak orang yang memulai bisnis dengan banyak privilege gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman memang serius di bisnis harus siap. Itu mulainya dengan keberanian aja cukup. Tapi jelas ketika menjalankan harus dengan ilmu. Makanya
kita ketika berbisnis harus kita evaluasi, kita belajar dan pelajari juga terhadap strategi bisnis. Nah, ini juga buat yang UKM gitulah ya, seringkali itu berbisnis mulainya dengan how to make gitu. Jadi membuat roti, membuat karika dan sebagainya itu, nah itu harus ditingkatkan lagi menjadi how to sell gitu. Karena masalah seringkali adalah bisa bikin barang enak tapi tidak laku. Jadi belajar penting gitu Mbak untuk berbisnis, kemudian berproses, dan kita juga jangan puas gitu, karena bisnis bukan seperti karir yang bisa nikmat dan dijalani pasti jenjang itu, tapi ini adalah naik turun gitu. Jadi untuk industri karika ini saya ngajak ke teman-teman semua, yuk kita berkompetisi dengan baik, yuk kita jualan dengan cara yang baik, agar apa, kalau saya maju sendiri berat Mbak. Jadi tetap teman-teman semuanya harus sama-sama mempromosikan karika gitu. Dan itu ketika kita berkompetisi dengan baik, akhirnya kita membuat strategi marketing yang baik, mempromosikan baik, itu akhirnya kita bisa tahun bareng-bareng gitu. Karika sendiri juga kami punya harapan bahwa ini itu sebenarnya potensi Wonosobo yang luar biasa gitu. Dan itu PR-nya masih banyak, karena untuk pasar Indonesia aja, di mana Indonesia itu adalah 60% dari warga Asia Tenggara, itu kan ini pasarnya besar banget. Yuk kita bareng-bareng pasar itu kita gali, kita tingkatkan lagi agar di Wonosobo pun semakin dikenal.